Nah, Yorum pun mengajaknya ngobrol berdua. Senang karena keramahan Jeol tuh masih sama seperti dulu, yang membuatnya selalu rindu. Tapi ya, mereka adalah mantan kekasih yang dulunya saling mencinta. Tapi dari ekspresinya, Jeol nampak sakit hati atas kandasnya hubungan itu, di mana ia buru-buru pamit karena pertemuan mereka sudah gak penting lagi baginya. Toh yang ditakutkan Jeol sekarang adalah menyakiti hati si Bani. Memang sih kejadian tadi membuat Bani sedikit kecewa, apalagi ketika Ija menemukan artikel kampus kalau dulu dua orang itu adalah pasangan paling serasi di kampus yang gak disangka bisa putus. Namun Bani berusaha baik-baik saja, gak mau sahabatnya khawatir kepadanya. Padahal mah mereka juga tahu kalau Bani tuh lagi sakit hati. Di saat yang sama, Jeol yang melihat artikel itu jelas panik. Segera menemui Bani, pengen ngejelasin hal tersebut, tapi ya, sebagai wanita, Bani juga gak mau menyakiti Yorum. Makanya ia memilih untuk menghindar, takut rasa cintanya semakin besar. Singkatnya, Bani pun melanjutkan tugas besarnya. Tapi karena gak fokus akibat masalah itu, tangannya malah keiris, sehingga Jiwon dengan segera memberikan perhatiannya. Namun Bani masih saja gak peka, menganggap kekhawatiran Jiwon hanya sebatas teman. Secara kebetulan adik Jiwon menunggu di depan karena pengen makan, sehingga Jiwon pun mengajak Bani juga, di mana itu membuat Bani jadi semakin akrab dengan Hyewon. Dan Hyewon yang nyadar kalau kakaknya lagi jatuh cinta, diam-diam memotret kebersamaan mereka. Berbeda dengan Jeol yang gelisah menanyakan kabar Bani lewat pesan. Namun melihat Udin senyum-senyum berbalas pesan dengan si Wati, ia tentu meledek, apalagi melihat balasan Wati yang ketus, ngejelasin tips and trik mendekati wanita. Padahal mah dia sendiri gak mampu. Buktinya adalah balasan pesan si Bani. Ya, Bani sudah terlanjur kecewa meskipun berusaha tersenyum di depan ortunya. Namun melihat roti yang diberikan Jiwon, sang ayah jelas senang cerita kepada istrinya tentang pria tampan yang cocok jadi pacar Bani. Besoknya saat Jeol pusing mikirin pesan Bani semalam, yang bersangkutan malah lewat di depannya bersama Jiwon, membuatnya cemburu. Namun tiba-tiba bola basket terbang ke arah mereka. Yang pasti di momen itulah cinta mereka dibuktikan. Dan pemenangnya adalah si Jeol. Pemain basket ini pun segera minta maaf. Namun Jeol gak peduli, karena ia cuma pengen nunjukin di depan Bani kalau dirinya tuh bisa melindungi Bani daripada si orang kaya ini. Dan yang menarik adalah pemain basket bernama Yuno tadi nampaknya mengenal si Bani. Artinya Yuno juga akan berkompetisi dalam persaingan cinta tersebut. Malamnya ortu Bani sudah bersiap depan TV untuk melihat sang ibu diwawancara sebagai pelatih voli. Namun penyiar yang bersamanya ternyata adalah si Yorum. Membuat Bani lagi-lagi terdiam, apalagi melihat kecantikan dan kemampuan Yorum yang rasa-rasanya tuh jauh di atasnya. Minder karena Yorum memang lebih cocok bersama Jeol daripada dirinya. Besoknya untuk biaya tugas besarnya, Bani terpaksa kerja sampilan sebagai figuran film. Bingung mengapa Wati belum nongol, tapi gak berapa lama yang muncul malah si Jeol. Ya, sebelumnya ia yang tahu hal itu buru-buru memohon kepada Wati, sehingga ia pun dapat menggantikan posisi Wati biar dapat memperbaiki kesalahpahamannya dengan si Bani. Ya, itulah yang ditunggunya, di mana saat syuting ia pun cari-cari kesempatan menjelaskan bagaimana hubungannya dengan si Yorum dulu. Tapi itu sudah berakhir, karena yang diharapkannya sekarang adalah cinta si Bani. Membuat Bani seketika terdiam, apalagi saat hujan turun. Jeol dengan segera melindunginya, bukti kalau dirinya adalah pria yang benar-benar mencintainya. Di lain sisi, Wati yang sibuk persiapan film lagi-lagi kesal dengan komentar sebuah akun yang menjelekkan filmnya, sehingga mereka pun berdebat online. Dan menariknya, orang di balik akun itu adalah si Udin. Ya, Udin juga nggak tahu kalau yang didebatnya adalah wanita yang ia cintai. Beralih ke lokasi syuting, di mana sutradara pusing karena lukisan yang jadi properti film rusak akibat hujan tadi.
Mana pelukisnya udah pulang kampung. Alhasil, Bani pun menawarkan diri memperbaiki lukisan itu dengan lebih indah dari sebelumnya. Membuat sutradara terkejut, gak berhenti memuji Bani. Bahkan salah satu staf film memberi kartu namanya jika sewaktu-waktu Bani membutuhkan bantuannya. Tapi yang terpenting bagi Bani adalah kisah cintanya, di mana malamnya ia gak berhenti ngebayangin Jeol, mulai berpikir kalau gak ada masalah jika ia pacaran. Toh si Yorum hanyalah mantan yang sudah dilupakan Jeol. Besoknya Jiwon membeli kopi khusus buat Bani karena rencananya mereka akan lembur menyelesaikan tugas besar entar malam. Tapi masalahnya ia lupa di mana dompetnya. Untungnya sih Wati yang jadi kasir sehingga nggak ada masalah. Di saat yang sama Jeol mengajak Bani makan pasta besok malam, yang pastinya Bani langsung setuju karena ia sudah memutuskan untuk memberikan cintanya kepada Jeol. Setelahnya ia tambah senang melihat Jiwon membelikannya kopi. Saking senangnya ia malah cerita tentang ajakan Jeol tadi, membuat Jiwon cemburu dan Bani gak nyadar akan hal itu. Udin sendiri mengurus barang kampus yang kececer, menitip dompet Jiwon kepada Jeol biar kerjaannya tuh lebih mudah. Malam pun tiba, wajah si Bani malah belepotan cat sehingga Jiwon pun mencoba menyekanya. Namun Jeol tentu gak membiarkannya, mengajak Jiwon ngobrol berdua. Selain memberikan dompet itu, ia juga memastikan kalau sudah mengungkap cinta kepada Bani. Jadi ia meminta Jiwon untuk tidak mengganggu urusan cintanya lagi. Hal itu tentu membuat Jiwon bingung dengan perasaannya sendiri yang gak berani ia ungkapkan. Hanya bisa memberikan perhatian kecil sebagai teman, termasuk mengantarnya pulang. Namun melihat foto di dompetnya, foto yang diam-diam disimpan adiknya di sana, ia jadi tambah pusing dengan perasaannya. Berbeda dengan si Jeol yang gak membiarkan cinta Bani lepas, menelponnya tengah malam untuk memberikan segudang perhatian cinta, dan itu membuat Bani semakin yakin dengan perasaannya. Alhasil besoknya Bani memulai hidupnya dengan semangat karena akan makan malam bersama Jeol. Tapi di luar dugaan, si Yorum menemui Jeol di kampus. Namun Jeol gak menggubrisnya, mengingatkannya saat dulu ketika ia lagi cinta-cintanya, si Yorum tiba-tiba meminta break dengan alasan membagongkan. Ya, entah alasan itu benar atau tidak, Yorum meminta hubungan mereka diistirahatkan dulu, gak peduli dengan pembelaan si Jeol. Bahkan suatu hari nih, ia tiba-tiba ikut pertukaran pelajar ke Amerika tanpa sepengetahuan Jeol. Dan inilah alasan mengapa Jeol tiba-tiba ikut wajib militer demi melupakan Yorum. Dimana setelah wamilnya selesai, Yorum tiba-tiba udah sarjana dan menjadi penyiar berita. Jadi wajar jika Jeol gak cinta lagi kepadanya, apalagi ia sudah memiliki cinta yang baru. Malamnya Jeol pun menemui Bani di tempat janjian, namun Yorum tiba-tiba muncul memperjelas kalau ia tuh masih cinta. Toh hubungan mereka gak pernah berakhir karena dulu mereka cuma break. Jadi wajar dong jika ia masih ingin melanjutkan kisah cintanya. Dan pemandangan itu tentu membuat Bani sangat kecewa. Segera pergi dari sana. Namun gak disangka Jeol melepaskan pegangan si Yorum untuk mengejar cintanya yang baru.